Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Puji Tuhan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Ani, silakan memimpin kita dalam doa. Puji syukur dan menyembah kehadiran Tuhan dan partisipasi di kita. Terima kasih untuk Hendy yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Genta Kalumbang, Ayo. Febri Jani Salina, Ada Ibu. Evi Ate. Hari Ibu. Baik, jadi hari ini 2 orang tidak masuk ya? Ya Ibu. Baik, masih semangat? Masih. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar. Baik, supaya lebih semangat lagi, Ibu ajak untuk semua berdiri. Nah, sekarang kita menulis angka menggunakan gerakan tubuh. Kenapa? Karena pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh kita melakukan aktivitas. Siap? Siap. Oke, baik. Tulis angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan. Ya, oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu apa? Saya Ibu. Kayak Borin. Tentang organ respirasi dan mekanisme respirasi. Oke, tepuk tangan untuk Borin. Hari ini beda pembelajaran kita, bukan respirasi lagi. Nah, di sini kita akan melihat pembelajaran kita hari ini tentang ekskresi. Nah, adapun di sini respirasi itu bernapas, berarti merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Selain bernapas, apa lagi? Bergerak. Nah, bergerak di sini nanti masuk ke dalam sistem ekspresi, yaitu tubuh kita melakukan kegiatan atau aktivitas pasti akan mengeluarkan keringat. Oke, selain ekspresi apa lagi? Reproduksi atau menghasilkan keturunan baru. Itu beberapa ciri makhluk hidup. Oke, yang berikut kita lihat. Di sini pembelajaran kita yang pertama, Ibu tayangkan sebuah gambar. Silakan semua memperhatikan gambar di depan ya. Gambar tersebut kira-kira aktivitas apa yang terjadi di sana? Evi, kegiatan apa kira-kira yang ada di gambar? Seorang yang baru saja selesai olahraga. Seorang yang baru selesai berolahraga. Oke. Nah, kira-kira dari kegiatan tersebut apa yang terjadi? Saya Ibu. Ya, Firna. Setelah kita berolahraga itu tubuh kita mengeluarkan keringat. Oke, baik. Jawabannya bagus sekali dari dua teman kalian. Beri tepuk tangan dulu. Baik, kegiatan tersebut menggambarkan bahwa di sini tubuh kita beraktivitas akan mengeluarkan keringat. Maka keringat yang keluar tadi merupakan proses ekspresi. Nah, di sini kita akan melihat dalam pembelajaran kita hari ini tentang proses ekspresi pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis
struktur dan fungsi ginjal sebagai organ ekspresi. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu memahami organ ginjal sebagai organ ekspresi. Dan yang ketiga, peserta didik memahami proses pembentukan urin dan faktor yang mempengaruhi produksi urin. Oke, baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu mempelajari tentang struktur ginjal. Perhatikan gambar yang ada di depan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran mengenai struktur ginjal, kita mengetahui dulu apa itu ekspresi. Ada yang tahu ekspresi itu apa? Ya, Veronica. Ekspresi itu adalah proses pengeluaran sisa metabolisme. Oke, ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Veronica. Baik, di sini kita lihat ginjal merupakan organ ekskresi. Yang pertama kita akan mempelajari struktur ginjal. Ginjal memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bagian korteks. Yang kedua bagian medula. Dan yang ketiga bagian pelvis. Nah, pada bagian korteks yang pertama, di mana korteks itu terletak di bagian luar dari ginjal. Fungsinya apa? Yaitu untuk melindungi ginjal dari gesekan atau benturan. Yang kedua, bagian medula atau sumsum ginjal. Dan yang ketiga itu pelvis, di mana bagian pelvis ada saluran penampungan urin. Itu bagian struktur ginjal. Nah, yang berikut kita lihat, sebelum masuk pada pos kita lihat fungsi ginjal. Nah, di situ ada yang pertama menjaga keseimbangan air dalam tubuh, dapat membuang sisa metabolisme seperti urin. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengatur sel darah merah. Dan yang ketiga, keempat yaitu mengatur tekanan darah dan kadar garam. Nah, mengatur kadar garam dalam tubuh. Yaitu beberapa fungsi ginjal. Nah, yang berikut kita lihat proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin. Nah, pada proses pembentukan urin di sini yaitu melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan zat-zat beracun. Yang kedua, proses reabsorpsi. Berarti di sini zat tadi setelah disaring akan diserap kembali oleh tubuh. Tetapi ada juga zat yang tidak diserap. Berarti terjadi proses augmentasi, yaitu penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Baru kemudian zat sisa tersebut dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Baik, itu beberapa penjelasan dari materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagikan KPD. Di mana di sini nanti kalian berdiskusi. Yang pertama itu Ibu anggap ini adalah sebuah masalah. Lalu kalian menemukan masalah, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di dalam sini itu dalam penyelesaian masalah, silakan nanti ditulis masalahnya apa, lalu kemudian menjelaskan, lalu nanti saat waktu nanti ada sesi presentasi hasil kerja kelompok atau
diskusi. Silakan dikerjakan ya masing-masing kelompok, kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Temukan masalah lalu masalah tersebut dikerjakan bersama kelompok. Kerjakan bersama lalu membuat satu kesimpulannya. Jadi dari gambar tersebut apa bisa diketahui ekspektasi yang sudah disiapkan. Ya, kalau memang di situ sudah ada bagian memang ini mau pada tiga. Ada sekarang sudah ketemu masalah apa ya? Sudah? Kira-kira masalahnya apa sudah ditemukan? Oke, baik sudah? Sudah. Sekarang kita masing-masing kelompok menyiapkan untuk presentasi hasil diskusi. Oke, baik kita persilakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan lalu mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siang Joshua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema struktur ginjal dan fungsi ginjal sebagai organ ekskresi. Kepada pemateri saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang struktur ginjal dan fungsi ginjal. Yang pertama, struktur ginjal. Struktur ginjal terdiri atas 3 bagian, yakni yang pertama itu ada korteks. Pada korteks terdapat nefron. Korteks merupakan bagian ginjal terluar yang dikelilingi oleh kapsula dan di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus yang saling berbelit. Fungsi bagian ginjal yang satu ini adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Struktur yang kedua, medula ginjal. Medula merupakan jaringan ginjal yang halus dan terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal atau struktur kecil berisi tubulus dan nefron. Tubulus berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Struktur yang ketiga itu adalah pelvis ginjal. Pelvis adalah bagian ginjal yang berbentuk corong dan berada di dalam bagian terdalam renal. Fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urin menuju kantong kemih. Cairan tersebut selanjutnya masuk ke hilum atau lubang kecil yang membawa cairan ke ureter dan kandungan kemih. Teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi ginjal. Fungsi ginjal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, membuang sisa metabolisme. Yang ketiga, mengatur sel darah merah. Dan yang keempat, mengatur tekanan darah dan kadar garam. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan. Silakan untuk bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Jadi yang dijelaskan tadi, ginjal tersusun dari 3 bagian. Sementara yang digambarkan itu ada 4 bagian. Tolong jelaskan bagian yang keempatnya itu seperti apa. Masih ada yang bertanya, kami akan bersilakan. Silakan saudari Gena. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya. Tadi dari yang kalian jelaskan itu pada bagian korteks ada nefron. Nah, saya ingin bertanya apa yang maksud dengan nefron? Baik, kalian akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, jawabannya itu bagian yang keempat itu adalah ureter, yaitu saluran yang mengalir yang menghasilkan urin. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah sudah pas? Boleh ditunjukkan gambar kalau ada gambar? Di gambar ureter itu yang bagian bawah itu yang berbentuk seperti ini.
Coba kalau yang pegang buku paket, kita sama-sama buka di halaman 189. Di situ ada gambar ginjal dan lihat bagian yang tertulis ureter. Itu bentuk dari ureter. Sudah teman-teman? Sudah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 tadi, apa itu nefron? Jadi, nefron itu adalah unit tural 2 fungsional terkecil pada ginjal. Apakah jawaban kami sudah memungkinkan? Sekian dari hasil presentasi kami dan mengucapkan terima kasih. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk hasil diskusinya. Supaya tidak membosankan. Ya, kita SBK normal di depan. Kita SBK sukses. Semangat ya? Ya. Masih semangat? Oke, silakan Adrian. Teman-teman, di sini saya ajak teman-teman untuk berdiri. Baik. Oke, di sini saya akan memberikan contoh. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Si. Aha aha ma. Aha aha ma. Si. Semangat. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Si. Ah ma. Ah ya. Ah si. Persentase berikut yaitu kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Saya beri waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang organ-organ ekskresi dan proses pembentukannya dalam tubuh. Kepada pemateri, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ ekskresi dan zat-zat yang dikeluarkan dari tubuh. Ekskresi yang dimaksud di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, dan yang keempat kulit. Yang pertama ginjal. Ginjal, zat yang dikeluarkan adalah empedu. Zat yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Jadi yang pertama itu ginjal, saat yang dikeluarkan urin. Urin itu keluar melalui uretra. Jadi prosesnya nanti urin itu masuk di kandung kemih. Dari kandung kemih itu akan menuju yang namanya ureter, saluran tempat keluarnya urin. Jadi nanti dari uretra ke ureter. Yang kedua, karbon dioksida. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa paru-paru bisa mengeluarkan karbon dioksida? Padahal kita tahu bersama bahwa paru-paru itu organ respirasi atau organ pernapasan. Jadi teman-teman, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida itu melalui pernapasan. Jadi ketika kita bernafas, nanti yang masuk oksigen. Oksigen akan mengalami yang namanya pertukaran gas di alveolus. Setelah itu dari alveolus itu oksigen berubah menjadi karbon dioksida yang dikeluarkan melalui hidung. Jadi itu merupakan zat ekskresi yang dikeluarkan oleh paru-paru. Yang ketiga hati. Zat yang dikeluarkan adalah cairan empedu. Yang keempat kulit. Zat yang dikeluarkan adalah keringat. Cairan empedu tadi hati mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu itu mengandung air, asam dan yang namanya kolesterol. Jadi nanti cairan empedu itu akan mencerna lemak dalam usus, mengaktifkan lipase dan mengubah zat yang tidak bisa larut dalam air menjadi larut dalam air. Jadi zat empedu itu terjadi melalui penghancuran hemoglobin dan eritrosit. Dari hemoglobin itu diuraikan menjadi hemin, zat dan ada yang namanya globin. Zat besi dan globin itu menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut yang akan membentuk hemoglobin baru. Selanjutnya hemin. Hemin itu akan diuraikan menjadi bilirubin dan gliserin.
Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna hijau biru tua, yang dimana ketika diuraikan akan menghasilkan warna kekuningan pada feses dan urin. Jadi cairan empedu juga berpengaruh pada pemberi warna dalam feses dan urin. Selanjutnya kulit kita sama-sama tahu menghasilkan keringat. Siapa sih di sini yang tidak pernah keringat? Pasti semua pernah keringat. Apalagi bahkan kita diam saja kena cahaya matahari kita sudah berkeringat. Pasti kulit itu mengeluarkan keringat. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kepada saudara Helen, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mewakili teman kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apa nama organisasi 4 keluarnya keringat pada tubuh? Apakah dari kelompok lain ada lagi yang mau bertanya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari kelompok 4. Apa nama organ tempat keluarnya keringat pada kulit? Jadi keringat keluar itu melalui saluran pori-pori. Jadi lubang-lubang kecil pada kulit itu tempat keluarnya pori-pori. Dan juga biasanya tempat sumbunya bulu-bulu halus. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman atau ibu, kami mohon maaf. Atas perhatian kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kelompok 2 saya persilakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan Ketua Materi untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari bagian nefron. Dari gambar di sini kita dapat melihat bahwa bagian dari nefron itu ada 6. Bagian yang pertama ada glomerulus. Di sini glomerulus berfungsi sebagai tempat penyaringan zat atau sebagai proses terjadinya filtrasi, yaitu proses penyaringan zat beracun seperti asam amino dan glukosa. Terus pada bagian yang kedua ada kapsula Bowman. Di sini kapsula Bowman berfungsi untuk penampungan sementara hasil dari penyaringan zat dari glomerulus. Nah, pada bagian yang ketiga ada tubulus contortus proximal. Di sini ia berfungsi untuk menyerap glukosa untuk kembali ke dalam darah. Bagian yang keempat ada lengkung Henle. Lengkung Henle berfungsi menyerap kalium natrium ke dalam darah. Lalu bagian yang kelima ada distal. Di sini distal berfungsi untuk menjalankan proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Lalu bagian yang keenam ada kolektivus yang berfungsi untuk menampung urin dan diantarkan ke pelvis. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Coba tunjukkan bagian-bagian tempat terjadinya proses pembentukan urin. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya persilakan menjawab. Pertanyaannya tadi, jelaskan bagian-bagian yang berfungsi tempat terjadinya proses pembentukan urin. Jadi bagian yang pertama tempat proses pembentukan urin itu adalah glomerulus, di mana glomerulus terjadi penyaringan zat. Yang kedua ada kapsula Bowman atau penampungan sementara. Lalu yang ketiga ada tubulus contortus proximal.
yaitu tempat terjadinya proses reabsorpsi atau penyerapan. Lalu yang keempat ada tubulus contortus distal. Di situ terjadi proses augmentasi. Dari proses augmentasi ini akan berlangsung proses pembersihan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Lalu akan membentuk urin yang sesungguhnya. Yang kelima ada tubulus contortus collectivus. Yang di sini terjadi pengumpulan urin yang sesungguhnya. Lalu ada Lemke-Henle, yaitu tempat menyerap yang berfungsi untuk menyerap kalium ke dalam darah. Bagaimana saudara Rio? Apakah jawaban dari kami sudah pas? Oke. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekarang waktu yang masih ada, yaitu kita bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Angkat tangan yang bisa menyimpulkan materi. Boleh, silakan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar kita hari ini tentang proses ekskresi. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme oleh tubuh. Kedua, kita bisa menyimpulkan organ-organ ekskresi dan zat-zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Oke, baik. Nah, di sini tadi secara keseluruhan materi kita tentang ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini tadi ada begitu materi yang kita bahas. Yang pertama itu mengenai struktur ginjal. Lalu kemudian tadi Ibu sudah membagi dalam kelompok mengerjakan kembali ya. Padahal sudah dijelaskan tadi. Sangat menarik ya. Nah, lalu kemudian di sini selain struktur ginjal juga menjelaskan tentang fungsi ginjal, di mana ginjal berfungsi salah satunya itu untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Jadi tidak juga seseorang mengkonsumsi air minum sebanyak-banyaknya, tetapi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu yang berikut, faktor yang mempengaruhi produksi urin. Nah, seperti yang saya beri contoh tadi, dalam keadaan atau kondisi yang contoh keadaan cuaca yang panas ya, atau dingin. Di musim dingin pasti membuang air urinnya sering atau jarang? Sering ya, lebih sering dibanding di musim panas. Nah, sekarang Ibu mau menguji pemahaman kalian dengan mengerjakan, ini ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh masing-masing ya, tidak terkelompok. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Tugasnya masing-masing, kumpulkan. Ya, untuk pembelajaran kita ini kira-kira menyenangkan tidak? Bagus tidak? Bagus. Bisa tidak dimengerti? Bisa. Untuk presentasi hari ini sangat bagus. Sekali lagi kita tepuk tangan. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, sekarang akan boleh maju di depan untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu guru dan teman-teman, Jadi silakan mungkin berdiri ya. marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam surga, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini. Selamat siang. Siang, Ibu.